bersama Richard Lee. Mungkin apa sih tadi hasil diskusi dengan Richard Lee sendiri? No, ya ini Pak Sekjen tadi yang Ya boleh. Oke, Pak Eko. hasil dari itu live dengan Richard Lee seperti apa? Ya, tadi kami dari BPI sudah menyampaikan apa yang kami lakukan ya. Artinya bahwa kami di sini ini tidak pernah melaporkan siapa-siapa. Pada prinsipnya kami hanya ingin mengawal bahwa proses yang dilakukan oleh BPOM berdasarkan berita yang kita punya, yaitu dari Tarakan TV, Warta Buana, sama satu lagi CNN. Itu, dan makanya kami dari BPI ini bersurat kemudian kan kepada pihak BPOM untuk meminta informasi atau klarifikasi terhadap pemberitaan ini. Dan kemudian juga supaya proses ini bisa dikawal oleh penegak hukum, ya kami sebagai warga memiliki hak untuk melaporkan atau ya laporan aduan terhadap diduga atau sudah terjadi atau sedang terjadi. Itu ada diatur dalam OKP. Nah, Bang, tapi tadi sempat tegang juga nggak sih Bang, artinya perdebatan dengan Richard Lee sendiri? Ya, artinya kan kita juga menghargai Richard Lee, dia juga seorang public figure. Kita tidak ada yang kita rendahkan, semua juga kita mengawal aja, mengawal proses hukumnya seperti apa gitu aja. Tapi tadi emosi Richard Lee sendiri seperti apa ketika artinya berdiskusi langsung nih? Artinya kan Richard Lee juga membantah tuh dari banyak statement dari abang yang disampaikan kemarin. Jangankan Richard Lee, yang lain juga boleh membantah, itu kan hak kan. Ya kita tidak bisa memaksakan orang harus menerima apa yang kita maksudkan, argumentasi kita harus diterima, tidak seperti itu. Itu hak beliau, kita hargai dan kita hormati. Tapi laporan ini ditujukan kepada Richard Lee atau mungkin seperti apa ini? Ya, seperti yang saya katakan di awal bahwa kita ini melapor ini bukan melaporkan seseorang, memohon kepada pihak penegak hukum untuk ikut mengawasi proses yang terjadi di BPOM. Itu. Artinya Tapi menurut keterangan Richard Lee tadi, pengaduan masyarakat, bukan laporan polisi ya, belum nyampe ke situ. tapi menurut keterangan Richard Lee tadi pas preskon dia bilang pihak BPI itu melaporkan dia karena tuduhan penyitaan, karena barang produknya dia ada yang disita oleh BPOM. Ya, sekali lagi kita menghormati, menghargai Dr. Richard Lee. Kalau dia mengatakan seperti itu, mungkin dia melihat dari media sosial yang yang marak lah ya. Artinya proses yang kita lalui tidak seperti itu. Bang, Dr. Richard Lee juga menyayangkan sikap dari BPI sendiri yang artinya baru Dumas tapi sudah mengumpulkan semua media besar untuk melakukan press conference. Seperti apa mungkin tanggapan dari BPI sendiri? Begini, kita tidak pernah untuk minta, atau kita yang dimintakan oleh media, kita ditanya. Nah, seperti pada saat ini kan kita tidak pernah mengundang, artinya media minta informasi. Nah, kita sebagai salah satu LSM di negeri ini kan tidak boleh menutup-nutupi apa yang sedang kita kerjakan, apa yang sedang terjadi. Harus kita sampaikan kepada publik biar publik tahu. Artinya kita tidak bermaksud apa-apa seperti itu. Oke Bang, bukti kuat Abang apa artinya bahwa produk-produk dari Richard Lee itu dari Athena ini dilarang oleh BPOM yang ditarik juga. Nah, sedangkan Richard Lee membeberkan bahwa dia punya menjalin komunikasi dengan BPOM dan akan membuat acara juga, terus ada kerjasama, pernah diundang juga sebagai pembicara dan sering membantu di BPOM sendiri. Abang sendiri melihatnya gimana? Apa mungkin bukti kuatnya? Iya. Produknya diambil gitu. Mungkin gini, biar adil. Nah, ini sekarang bagian yang menjawab. Oke, siap. Oh iya, siap. Kalau mengenai bukti sendiri yang kita oleh BPOM terhadap yang diduga itu adalah milik dari Athena Group, itu kita mengutip dari pemberitaan media online yang di situ dikatakan bahwa ada beberapa produk yang disita. Salah satunya itu adalah milik dari Athena Group, yang contohnya itu seperti Dana Salmon.
Dari situ dasar kita untuk membuat laporan pengaduan masyarakat ke Barreskrim Polri. Tapi dari BPOM sudah konfirmasi nggak ke BPOM atau maksudnya kalau benar produk Richard Lee dan Asam ini di situ? Itu kita sudah melakukan klarifikasi kepada BPOM, kita sudah bersurat, dan untuk sampai saat ini belum ada sama sekali jawaban dari BPOM terhadap surat aduan kita, surat klarifikasi kita. Nah itu kan Bang, itu kan Richard Lee juga menyayangkan bahwa buktinya hanya dari media yang ada nih, pemberitaan media. Kenapa tidak mereview langsung produk dia, dibeli terus direview tuh apakah benar itu produknya memang membahayakan, ditarik oleh BPOM atau ini seperti apa? Kalau untuk itu sekarang gini, nggak akan mungkin BPOM melakukan penyitaan kalau tidak ada pelanggaran di dalam produk tersebut, dan tidak akan mungkin juga dari kutipan dari media online tersebut ada dari Deputi 2 yang menyatakan bahwa ada produk dari Athena Group yang disita, dan itu semua BPOM juga bekerja melalui ada tugas dan kewenangannya masing-masing. Dari situ kita juga bisa melihat kok gitu. Ini kan sosok Richard Lee ini kan yang pertama kali yang bikin dia sama, mungkin dia juga sudah menjualkan juga nih produk ini kepada seluruh masyarakat. Mungkin lihatnya seperti apa? Ya kalau untuk seperti itu kita lihatnya bahwa memang kita di sini kan mengawal dari masyarakat, lembaga sosial masyarakat, bahwa dasarnya itu ya ada pemberitaan media online dan ada juga pernyataan dari BPOM mengenai penyitaan barang tersebut, dan kita menanggapi pemberitaan tersebut. Bang, Richard Lee juga sempat dia menyayangkan juga bahwa kenapa baru dia nih, baru sekarang BPI fokus kepada ini, pada saat dulu Richard Lee juga menyuarakan soal etiket biru ya, diem aja nih BPI nggak sih, dia menduga bahwa ada indikasi titipan nih dari seseorang, entah siapa itu. Seperti apa mungkin Abang sudah menanggapi statement Richard Lee bahwa ada dugaan titipan atau pesanan dari orang lain yang membuka ini? Boleh ketum. Betul. Ya, kalau soal yang ini. Kalau apa yang disampaikan oleh media bahwa ada titipan itu tidak benar. Dari Richard dugaannya dari Pak Tidak Richard. ada kita terima titipan dari siapapun juga. Kami juga kasarnya mengamati, bukannya ini aja terkait dengan laporan Richard Lee di Padang ya, bahwa ada dugaan bahwa membuat laporan palsu kan begitu. Nah di situ kami mengikuti terus, cuma karena kebetulan tempo hari ada rekan kita yang kasarnya maju untuk menyikapi laporan di Padang, kami hanya sifatnya ya calling down saja kan begitu. Nah karena ini terkait dengan adanya pemberitaan di 3 media ya, di CNN tanggal 4 April 2024, terus dengan TV Tarakan ya, sama Warta Buana, kami terpanggil nih, tertarik. Kok apa ini kok yang di Padang enggak berjalan, kok ini bisa muncul lagi kan begitu, BPOM kan gitu. Nah makanya kami bersurat kepada BPOM meminta klarifikasi terkait dengan benar tidak pemberitaan yang disampaikan di 3 media ini, bahwa ada penyitaan terhadap beberapa barang dan ada dugaan satu barang yang milik Athena Group kan gitu. Itu yang kami terus termasuk ke Barreskrim untuk bagaimana bisa Barreskrim mendapatkan kasarnya ya informasi terkait dengan barang yang disita BPOM ini, untuk kita itu mengawal sebagai lembaga kontrol. Adanya temuan dari masyarakat dan temuan dari kami, ya kami tidak lanjuti kepada pihak terkait gitu. Oke, akhirnya Dr. Richard Lee juga nggak ambil diam nih, dia nggak terima juga, akan mengambil langkah hukum, melaporkan kemungkinan Abang dan kawan-kawan Abang mungkin kami pencemaran baik, karena mungkin kerugian dia kan udah pemberitaan di mana-mana. Gimana mungkin Abang? Kalau kami sebagai warga negara taat pada hukum, ya kami mau dilaporkan pun tidak masalah kan gitu, karena itu hak daripada setiap warga negara. Kami di sini pusat sebagai lembaga sosial kontrol, ya kami bertanggung jawab pada masyarakat dan kepada ya kasarnya kita punya lembaga begitu. Nah kami sudah berarti membuatkan penelitian, kami bersama membuat kajian, ya kalau memang harus dilaporkan ya nggak masalah, itu resiko kita. Tapi itu pekerjaan baik maupun buruk ya akan saya hadapi kan begitu. Ya, Pak, berarti sampai saat ini belum ada ya, maksudnya pembuktian kalau produk Richard Lee dimusnahkan atau disita gitu dari BPOM? Belum, Pak. Kalau saya dengar dari selentingan BPOM sudah ada pemusnahan, tapi makanya kami sedang memintakan klarifikasi dari BPOM terkait dengan ada pemusnahan tersebut. Nah, begitu kami bersurat, mungkin 1-2 hari kami ke BPOM lagi kan begitu, untuk meminta kepastian terkait dengan surat kami yang sudah kami layangkan beberapa waktu lalu gitu.
terkait klarifikasi. Oke Pak, melihat nih keuntungan dari Richard Lee yang mengedarkan DNA salmon ini sampai untung puluhan miliar, mungkin seperti apa melihatnya? Kalau kami tidak mengomentari masalah tersebut, tugas kami saya tadi sesuai dengan temuan dari yang kami teliti, ya kami sikapi. Kalau masalah keuntungan tuh hak-haknya beliau sebagai yang mengelola barang kecantikan kan begitu. Oke, tapi dari BPI sendiri sudah melihatkah produk DNA salmon yang Dr. Richard mungkin seperti apa gitu? Ya. Di review kah atau? Ya kita sudah ada satu barang bukti, tapi sedang kita sedang diproses untuk lab kan begitu. Nanti tunggu saja kan gitu hasil seperti apa labnya. Jadi mungkin nanti yang bisa menjelaskan nih Pak dari Biro Hukum kita, karena kita juga nggak sendiri kan begitu, kita tim di sini. Sampel yang ada kita terima ini kita sudah lakukan uji lab gitu. Iya. Uji lab nggak bisa 1 hari. Gitu. Tapi menurut keterangan Richard Lee katanya kan tiba-tiba melaporkan tidak ada bukti lab, bukti penelitian atau apa gitu. Tapi kata Bapak keterangan tadi sudah diteliti ya Pak. Lagi diteliti nih, proses lagi diteliti. Proses. Ada labdunya kan gitu. Kita nggak ngadukan, kita membuat dumas. Bukan kepada Richard Lee, bukan pada Athena, tapi kepada Barreskrim untuk mengawal BPOM. Iya. Jadi jangan salah persepsi. Kami tidak melaporkan Dr. Richard Lee. Iya. Kami tidak melaporkan Athena. Yang kami laporkan, minta Barreskrim turun untuk melakukan pengawalan terkait dengan surat kami ke BPOM. Jadi jangan persepsi Richard Lee juga bahwa kami tidak pernah melakukan dia. Tidak. Termasuk Athena tidak. Cuman tadi kalau media mungkin membuat ya berita-berita membesarkan itu, ya itu namanya media kan gitu. Tapi kami tidak ada. Surat kami ke Barreskrim pun tidak mencantumkan tuh Richard Lee atau ini, nggak ada. Kami minta kepada Barreskrim untuk melakukan pengawalan terkait dengan temuan kami bahwa ini ada penyitaan dan pemusnahan, tapi kita tidak tahu sebagai publik itu. Berarti hanya aduan masyarakat lah. Ada masyarakat gitu. Tapi yang kebakaran jenggot mungkin di sana kan begitu. Kita nggak tahu. Tapi kita sebagai warga negara taat hukum, bila kami dilaporkan ya kami siap untuk ya mendatangi atau menerima ya namanya diadukan, ya kita siap menghadapi kan gitu. Pak, kami kemarin sempat ini juga Bapak bilang BPOM tidak menanggapi laporan yang terkait ini. Nah, itu langkah apa yang Bapak lakukan bersama CITES? Bukan tidak menanggapi, kami belum mendapatkan tanggapan dari hasil kami bersurat pada BPOM, makanya rencana 1-2 hari kami ke BPOM menyikapi terkait surat kami terkait melayangkan tempoh hari gitu. Tidak ada, belum dapat tanggapan, belum bukan tidak ditanggapi, tapi belum mendapat tanggapan dari BPOM begitu. Melihat sosok Richard Lee yang mengedukasi nih untuk kepada semua orang, apalagi kan dia melawan obat-obatan larang itu, dari BPI sendiri mungkin seperti apa melihat? Ya, kami merespon positif lah. Kita dukung penuh apa yang disampaikan oleh Richard Lee bahwa dia akan mengedukasi terkait dengan tadi obat-obat kecantikan. Kita dukung penuh. Tapi kan di sini ada temuan dari 3 media. Maka saya sikapi terkait dengan temuan ini, maka kami bersurat kepada BPOM. Tapi BPOM belum menjawab, nggak masalah bagi kami. Makanya 1 hari kami datangi lagi kan begitu. Ada lagi? Oke. Oke. Terima kasih. Cukup. Terima kasih pada rekan-rekan media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Pak, izin untuk bukti